nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri, wajib zakat fitrah bisalah sati asya'a kutilu. Wajib zakat fitrah teh bisalah sati asya'a kutilu perkara. Al-Islam hiji orang Islam. Wala fitrata alal kafir, tidak boleh atau tidak sah fitrah bagi orang-orang kafir. Yang kedua, wabil ghurubi syamsi, setelah masuk atau surup matahari, berarti waktu maghrib, itu wajib zakat fitrah. Min syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ketika datang waktu maghrib di bulan Ramadan, maka jatuh hukum wajib zakat fitrah. Jadi dari sekarang, dari tanggal awal Ramadan sampai tanggal 29 pun belum wajib, pangkatnya masih sunat. Karena wajib itu setelah masuk waktu maghrib, suruh matahari, maka jatuh hukumnya zakat fitrah wajib. Ini biasa di desa tanggal seberapa? Mulai. Karena pangkatnya sama, dari tanggal 1 mau di tanggal 20, mau tanggal 29 pun sama. Belum sampai masuk ke wajib. Itu baru pangkatnya sunat. Kan di sini nanti kita lanjutkan ini. Waktu khoroju zakatul fitri aman mata badal ghurub, wajib dikeluarkan zakat fitrah aman bagi orang mata yang meninggal badal ghurub, setelah surup matahari. Maghrib masuk akhir Ramadan terakhir, orang itu meninggal, maka orang itu wajib zakat fitrah. Duna man wulida badahu, beda dengan baru orang anak lahir setelah maghrib, maka tidak usah zakat fitrah. Coba lihat, kalau ada yang meninggal dunia, siapapun yang meninggal sudah masuk maghrib di malam terakhir bulan Ramadan, maka wajib zakat fitrah. Kalau meninggalnya tanggal 8, tanggal sekarang umpamanya tidak usah zakat fitrah, karena belum masuk kewajiban datang. Jadi belum ada kewajiban untuk zakat fitrah. Setelah maghrib baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang pangkatnya baru sunat. Jadi mau melaksanakan zakat fitrah sampai tanggal 29 itu hukumnya sunat. Kalau untuk pangkatnya wajib itu nanti menunggu maghrib. Beda dengan orang anak lahir setelah maghrib, duna man wulida ba'dahu, orang tidak wajib zakat fitrah. Ibu-ibu melahirkan seorang anak setelah maghrib, anak itu tidak usah bayar zakat fitrah. Itu wajibnya. Tapi saya selalu mengamalkan bahwa karena yang namanya di perut pun, saya sering anak saya ketika di dalam kandungan sering dikeluarkan zakat. Itu kata ulama ihtiyat, hati-hati, karena anak ya kalaupun masih di dalam kandungan udah makan. Ya, udah makan. Berarti ketika sudah ada makan, maka ada bagian takaran yang harus dikeluarkan, zakat fitrah. Itu maka secara umum fikih kalau lahir sebelum maghrib tidak wajib. Ya, nah, ini lahiran nih jam setelah maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah karena tidak mengikuti bulan Ramadan, karena sudah keluar Ramadan. Yang ketiga, wa wujudil fadli, dia punya lebih di malam itu. Maghrib masuk, dia punya lebih dari sisa beli beras untuk makan, ada lebih, maka wajib hukumnya orang itu mengeluarkan zakat fitrah. Umpamanya di malam itu tidak punya makanan,
tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, maka jatuh orang itu tidak wajib lagi zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hukumnya berapa? 3. Pertama dia Islam, kedua setelah masuk maghrib, yang ketiga ada lebih di malam itu. Bagaimana nih? Di tanggal 1, tanggal 2 makanan banyak, beras banyak. Pas mendekati mau lebaran, ngadadak duit segala aduh. Itu kabur dengan lawan. Maka di saat itu tidak wajib zakat fitrah karena memang saat itu kondisi lagi tidak ada. Nah, tapi lah memang ada kita udah beli baju duluan, udah ini duluan, jual lah kayak gitu. Baik baju kau beli aja gitu. Balikin dari. Itu saking memang di kondisi malam itu betul-betul harus ada makanan, harus ada buat anak keluarga, baru sisanya ada mengeluarkan zakat fitrah. Kalau tidak ada makanan, maka orang itu wajib menerima zakat fitrah. Makanya panitia harus tahu kondisi masyarakat yang ada di lingkungan, mana nubuga, mana mente gitu ya. Itu harus paham. Bisa kayak orang balak kecelakaan, anu kurang dahareun, akhirnya kurang juga. Rek ngomong era itu ngomong kayaknya orang bakal balik kecelakaan orang sudah harus mental, jangan seperti itu. Nah, lalu siapa yang harus mengeluarkan zakat fitrah selain dirinya? Wa yuzaki syasu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Dirinya mengeluarkan zakat fitrah dan orang yang wajib kita kasih nafkah dan itu pun wajib kita zakat fitrah. Istri kita wajib kasih nafkah, maka wajib kasih zakat fitrah. Anak wajib kasih nafkah, maka anak pun menerima hak dari kita, punya hak untuk memberikan mengeluarkan zakat fitrah anak. Siapapun yang wajib ngasih nafkah, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, ada orang kaya, bapaknya miskin, tapi anaknya kaya. Yang wajib ngasih nafkah siapa? Anak. Karena bapaknya kebetulan miskin, anaknya kaya. Di saat itu kondisi agama, situasi nih, lihat dulu kondisi. Bukan kewajiban, bukan seorang bapak ke anak, tapi bisa jadi anak menjadi kewajiban untuk kasih nafkah ke seorang bapak. Karena kondisi bapak memang saat itu sangat membutuhkan. Jadi di hukum fikih itu ketika di saat itu siapa yang punya, itulah yang wajib mengeluarkan infak atau mengasih nafkah. Ya, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya maju, tiba-tiba tidak ngasih nafkah anak ibu orang tuanya, maka berdosa anaknya. Karena dia punya kewajiban untuk ngasih nafkah orang tuanya, ibunya. Karena di saat itu ibunya dan bapaknya tidak mampu. Itu seperti itu. Maka sekaligus zakat pun wajib dia mengeluarkan zakat fitrah untuk ibu dan bapak. Atau sebaliknya, jangan ada kakek kaya, anaknya miskin, tapi cucunya yang wajib mengasih nafkah siapa? Ini ada bapak kaya, anaknya miskin, tapi incunya yang ngasih nafkah cucunya siapa? Kakeknya. Wajib nggak kasih nafkah? Wajib, karena kakeknya kaya, anaknya yang harus ngasih nafkah ke cucu ini, tapi anaknya tidak mampu, anak bapak ini. Akhirnya cucu ini ditanggung sama kakek. Itu wajib ngasih nafkah seorang kakek kepada cucu. Yang wajib mah bapaknya, bapaknya itu boga. Anu jadi wajib kakek gitu. Jadi tiba-tiba muncul kewajiban ke seorang kakek karena bapaknya tidak mampu. Akhirnya yang jadi kewajiban untuk kasih nafkah kakeknya untuk cucunya. Nah, plus zakat fitrah pun harus dikasih zakat fitrah seorang cucu dari seorang kakek, seperti itu ya. Atau sebaliknya, kakeknya miskin, bapaknya miskin, anak cucu yang kaya, maka cucu wajib punya kewajiban untuk kasih nafkah dan plus zakat fitrah itu. Jadi bolak-balik siapa yang mampu antara anak, kakek, cucu ya, di antara itu maka siapa yang mampu itulah yang wajib mengeluarkan ngasih nafkah. Barang siapa yang ngasih nafkah, maka wajib orang itu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah orang yang ada dikasih nafkah. Ya. Saya tanya, hari istri wajib dengan nafkahkan suami? Ya, suaminya miskin, itu bukan penghasilan wajib. Pemajikan anak benghar, pemajikan kaya, ya memang kaya, tidak awal kaya. Kebenaran, masalah kena kurang mampu,
wajib menapakah anda? Wajib. Seorang istri wajib menapakah anda? Hah? Wajib. Karena mampu istrinya. Hah? Harta seorang istri itu harta seorang suami. Dihabiskan di kitab Uqudul Jan, ketika seorang suami miskin nikah sama istri kaya terus habis, istrinya nanyakan, Kang, harta abdi ke mana? Itu 40 tahun sholatnya tidak diterima, istri menanyakan harta yang habis gitu. Itu maka nggak boleh jangan coba-coba, istrinya milik kita, hartanya pun milik kita, seperti itu dalam agama seperti itu. Tapi hukumnya itu nafkah bukan? Hah? Itu hukumnya seorang istri memberi nafkah bukan? Jadi bukan nafkah, karena yang ada di istrinya itu punya suaminya gitu. Yang ada di istrinya punya suami gitu. Gitu. Atau kalau kagum kalau tahu gitu. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang wajib ngasih nafkah. Wa in wajabat nafaqatuhum wa idza wajabatil fitratuh. Ketika wajib ngasih nafkah, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Payukhriju maka mengeluarkan so'an satu pulang. Yang dikeluarkan itu satu pulang. Ini berbeda pendapat dengan bahasa pulang. Min kuti baladihi in kana baladian fa in kana fil baladi aqwatun ghalaba ba'daha. Satu pulang itu yang wajib dikeluarkan dari jenis makanan yang menjadikan kekuatan di negeri itu. Satu pulang yang menjadikan kekuatan di negeri itu, yang menjadikan kekuatan di negeri Indonesia berarti beras. Beda lagi dengan Timur Tengah, bukan beras gitu, seperti gitu. Jadi ini berpendapat yang Syafi'i, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah sesuai kebutuhan dan menjadikan kekuatan di negeri itu. Jadi Imam Syafi'i tidak mengajukan beras. Kebetulan Indonesia memang yang menjadikan kekuatan beras, maka jatuhlah beras. Itu ada di Indonesia, bagian Indonesia lain pun ada yang jagung. Indonesia mana teh, Bang? Yang jagung. Timur ya, jagung ya. Ya seperti itu. Jadi tidak mesti beras gitu. Di mana di situ makan pokoknya itu, maka itulah yang dikeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau merujuk yang wajib dikeluarkan zakat fitrah menurut Imam Syafi'i itu makanan yang jadi pokok beras. Karena di Indonesia mah babil khusus diurangkan di dia. Besok ngada harapuan. Beberang bubur, rada berang beri, lepet, dangjang kan. Eta ulen isu-isu, pan ulen terkeras bener. Terus beberang bubur, ke rada berang setik, eta kupat lepet, kupat. Eta ditanya, "Kayak makan jang?" Belum makan. Eta Indonesia luar biasa. Atau orang Arab aneh kan orang Indonesia. Gitu, eta beuteung geus seubeuh, ari urang Arab asal beuteung seubeuh geus makan. Sudah makan di Indonesia mah lain eta dan menjadi pokok makanan mah sangu gitu. Asal masuk sangu asal makan gitu. Ternyata luar biasa gitu Indonesia. Nah, ketika merujuk ke sini maka kita bahas ketika kita ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya. Karena ini Imam Syafi'i berpendapat yang harus mengeluarkan zakat fitrah teh min kuti baladihi, yang menjadikan kekuatan di negeri itu. Itu ya wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi beras di kita nih, di kita itu beras. Jadi wajib dikeluarkan zakat fitrah itu beras. Karena itulah yang menjadikan kekuatan di negeri Indonesia, wabil khusus Sukabumi. Ya makan beras. Ayah singkong, ayah itu no, di Cianjur ayah Cianjur makan pokoknya singkong. Tapi satu desa itu mah, satu kampung singkong. Jadi itu beras dilaku gitu. Lanjut tinggal daging singkong gitu. Berarti zakat fitrah naon kan? Singkong eta di dieu gitu. Kemudian hari-harina gitu. Hari-harina memang singkong. Lomo. Lumayan 2 karung gitu. Barang 2 lagi jero masih. Ini perbedaan tentang so'an satu pulang.
Satu kulak ya. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah itu satu kulak. Wattafaku di dalam kitab Mizan Kubra ini tadi di halaman 280 kitab Bajuri ya. Ya, kitab Bajuri tahun 280. Ini kitab Mizan Kubra halaman 107. Ini perbedaan tentang kulak. Tadi satu so'an satu kulak. Wattafaku ala annahu yajuzu ikhrajuha min khamsati asnafin. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu satu kulak. Ini dulu. Ini perbedaan antara barang yang menjadi kekuatan dan harga. Ya, ada dulu perbedaan dulu. Idza kana kutan, tadi pendapat yang Syafi'i yang menjadikan kekuatan. Illa Abu Hanifah, kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Qala menurut Abu Hanifah la yajzi'u aslan binafsihi wa tajzi'u qimatuhu. Yang paling istimewa, yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah itu harganya. Kata Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i yang afdal zakat fitrah apa yang dimakan yang menjadi kekuatan itulah yang dikeluarkan zakat fitrah. Imam Hanafi berpendapat wa tajzi'u qimatuhu, dengan harganya, berarti dengan uang. Dengan uang. Yang saya tahu sekarang ini ternyata ini ijtihad dua ulama besar. Mungkin kemarin kita berpikir Imam Syafi'i kuat ijtihadnya, Imam Hanafi lemah. Tapi saya paham, ternyata sekarang saya bisa punya pendapat bahwa ijtihad Imam Hanafi lebih kuat ketimbang Imam Syafi'i. Waktu ketika saya jadi panitia zakat fitrah, itu kita makan suka yang enak, yang 8.000, 7.000, 8.000. Ayo usum sembako, usum dibagikan sembako tanya. Raskin 2.000 itu raskin. Yang dikasih zakat fitrah yang itu 2.000. Ternyata bisa direkayasa. Yang kita suka makan yang enak, giliran zakat fitrah yang dikeluarkan yang jelek, direkayasa. Itu rekayasa. Jadi harga jauh. Gitu jauh. Iya manu mahal, iya manu murah. Itu ada kelemahan ijtihad Imam Syafi'i dengan harga dengan jenis makanan. Aya nu alus, aya nu goreng. Imam Hanafi berpendapat harga itu lebih hebat. Ternyata saya paham sekarang harga itu memang lebih hebat. Karena uang ayeuna lamun zakat fitrah ku hargana 40.000. Duitna lecet jeung nu jaga sarua teu? Sarua. Anu kertas jeung nu receh sarua teu? Sarua ternyata. Luar biasa. Makanya dengan harga ternyata saya pendapat dengan Imam Hanafi dengan harga lebih istimewa karena tidak bisa direkayasa. Dengan barang tadi dia biasa ada 10.000, biasa 8.000, biasa 6.000, bisa jadi aya nu murah mah nu zakatkeun fitrah teh lebih murah. Kan bisa direkayasa tah. Maka hilang kesempurnaan zakat fitrah karena harusnya yang lebih bagus ini yang jelek. Bisa jadi tidak sah zakat fitrah karena kita suka makan yang bagus, ketika zakat fitrah ini ya jelek. Ternyata luar biasa, masih direkayasa. Ini ternyata dengan harga luar biasa, tidak ada rekayasa. Receh duitnya jadi 40.000 umpamana. Duitnya jeger sarua teh? Ternyata tidak ada rekayasa di sana. Keistimewaan zakat fitrah dengan harga ternyata tidak terkalahkan. Karena tidak ada yang merekayasa ini jelek, ini bagus, tidak ada. Nah itu kelebihan daripada ijtihad Imam Hanafi. Kan eta nu manah ge, nah ya intina. Urang lanjut dulu. Ya ini tentang perbedaan ada harga dengan barang. Lalu perbedaan tentang so'an, kulak. Ya, kolak. Satu kulak wattafaqu ala annal wajib so'an biso'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah satu kulak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli jinsin minal khamsi illa Abu Hanifah faqala yaji'u minal birri nisful sa'in. Sumak talafi fi qadri sa'. Sumak talafu fi qadri sa'in berbeda dengan
Ini tentang takaran ukuran kulak. Ya. Tadi berbeda tentang ini dengan harga, yang ini dengan barang yang menjadi bahan pokok. Tadi sudah ketemu, berarti kalau kita mau dengan harga, maka intikal ke Imam Hanafi, karena hanya Imam Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dengan harga. Maka panitia harus tahu, harus tanya dulu, kamu mau zakat fitrah dengan uang? Nah, kamu intikal dulu, intikal naik dulu ke Imam Hanafi, karena Imam Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dengan harganya. Imam Syafi'i tidak boleh. Atau begini, kita bawa uang dari rumah karena nggak mau ribet. Nah, di sini ada orang mau fitrah itu beli beras dulu, pengertian biasa, ulang, abis beli, gus beli, mana? Panitia beli, panitia banyak berasnya, maka difitrahkan dengan beras. Karena di imam mau ribet, darak beli beras ke warung jauh, akhirnya beli beras di mana? Di panitia beli dulu beras, ia kumpul heula, gus jadi beras, dulu zakat fitrah. Itu tetap Imam Syafi'i. Karena kita tetap di imam mung beribet mau beas, dan akhirnya meli beas di panitia, terus jadi beas terus di zakat fitrahkeun. Nah, wa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niat wajib, tanya dulu, kamu udah niat belum? Karena tidak sah zakat fitrah ibadah apapun tanpa niat. Nah, wa itu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Kalau untuk anak istri kita apa aja? Suka zakatan berapa istri? Baji jajan istri pan terang dulu nih. Pak, fitrahan fitrahan gitu. Siap di fitrahan. Ini nyata gua. Aja kemana dia? Dibimbing. Oh, Nawa itu kan dia Jakarta Briti, An-Nafsi, An-Nafi, An-Jamuni. Entah kalau untuk istri langsung jangan An-Nafsi, An-Jauh Jati, ya. An-Waladi lamun buat anak, An-Waladi buat istri Jauh Jati, ya. Kalau yang lain umpamanya nih untuk orang tua kita itu An-Abi. Kalau untuk ibu An-Umi, ya. Nawa itu zakat, nawa itu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati ardalillah ta'ala. Kalau untuk anak, nawa itu an ukhrija zakat al-fitri an waladi. Ya, jadi nanti di sana ada walad, ada umi. Kalau untuk ibu, jauh ibunya kita mau zakat al-fitrah ke kita, maka niatkan, harus ada niatkan. Kalau tidak ada niat tidak sah. Maka ibadah apapun tanpa niat tidak sah. Maka dicantumkan dalam mau zakat fitrah, tanya orang mau zakat, kamu udah niat belum? Muntah dibimbing gitu, maka harus pembimbing. Nah itu atau kerja gitu, cara kawin gitu. Kalau anaknya misalnya lebih dari satu, Hah? anaknya lebih dari satu, gitu kan? Iya, satu-satu. Kasih sebut nama-nama. Pelafalannya satu-satu. Satu-satu atau anak 7 aing putih hiji mah mesti itu nunduk mana gitu. Ini anak satu an auladi pulan gitu sebut namanya. Kalau anaknya lebih dari satu, kalau satu mah kudu disebut anak karena ada hiji we gitu. Cuma begini Ustaz, ada sedikit perganjalan di pada saat yang mau membayar zakat itu membeli beras di panitia. Panitia nanti membagikan kepada muzaki uang. Itu kemana lari ini? Panitia membagikan membagikan zakat dalam bentuk uang. Itu kemana rujukan? Oh gampang. Nanti gini ya, nanti ini dulu saja kita selesaikan dulu. Makanya ini panitia siapa? Abang? Wahyu, siapa? Pak Rosid, berapa orang? 4 orang ya? Sama siapa lagi? Pandri. Jadi kita untuk zakat fitrah kalau udah tahu ini yang boleh, yang intikal itu yang boleh yang mengeluarkan zakat fitrah dengan harga Imam Hanafi, ya. Jadi boleh kita intikal ke Imam Hanafi karena hanya Imam Hanafi yang membolehkan dengan harga, ya gitu. Itu maka tanya dulu orang mau zakat fitrah dengan bawa uang, kamu tahu nggak siapa yang membolehkan zakat fitrah? Enggak Pak, kasih tahu dulu yang membolehkan zakat fitrah itu Imam Abu Hanifah,
Ya, kamu naik dulu hati kamu yang atau kita udah ngasih tahu dengan tahu pun itu udah intikal sebetulnya. Dengan tahu saja sudah intikal. Jangan-jangan orang mau zakat fitrah, mau nanti duit. Cek sakit tuh, batur ke duit. Asyik aku mah batur, dapat duit, ulah kerek dulu duit gitu. Nah gitu. Jangan-jangan seperti itu yang ada gitu ya. Gitu biasa orang kok gitu. Ke Jakarta. Ku duit. Emang saya ngomong kita ke duit. Wah, batur geus usum enak ku duit gitu. Seperti itu, jangan-jangan seperti itu ya. Gitu karena kebiasaan, batur ku duit gitu. Itu bukan itu yang dimaksud. Siapa yang membolehkan di dalam fikih dengan harganya Imam Abu Hanifah, itu mesti wajib tahu. Itu aja, udah masuk intikal. Ya, udah masuk intikal, tahu saja ternyata Imam Hanafi. Nah, udah intikal termasuk. Namun salah satu dari imam yang 4 tidak tahu, salah satu yang membolehkan dengan harga, itu tidak sah. Lalu kita yang pertanggungjawaban kita di akhirat siapa? Karena nggak tahu kan gitu ya. Maka ketawa tahu itu wajib hukumnya tahu ya gitu ya. Kita wajib tahu siapa yang membolehkan daripada imam yang dengan harganya. Udah dengan tahu pun itu sudah masuk intikal ya. Itu di antaranya. Karena kita tanggung jawab akhirat. Masalahnya bukan hanya dunia. Kalau dunia akhirat kan urusan ketika dosa di dunia. Wah dikatakan kata. Wah, dikatakan digujang lagi. Tidak sebab dosa ya gitu. Ayo tanggung jawab di akhirat sah. Ada dia umpamana hacida rugina kan gitu ya. Makanya kita lebih hati-hati. Nah, pertama itu, yang kedua tanya setiap orang yang mau zakat fitrah, kamu udah mau dengan harganya, oke? Tahu nggak? Nanya itu aja dulu. Nah, kalau nggak, udah tahu, lalu tanya, udah bisa nggak niatnya atau udah belum? Belum, bimbing gitu seperti ya. Karena tidak sah kalau zakat fitrah tanpa niat gitu ya. Kalau nggak tahu dikasih tahu sama kita. Kalau nggak tahu dikasih tahu. Siapapun makanya harus ada yang di sini pembimbing itu. Pentingnya pembimbing itu. Ini manakala orang niat nggak tahu, ya intinya pun nggak tahu, itu pembimbing harus bertanggung jawab. Gitu seperti itu ya. Jangan sampai ini nggak tahu, yang ini pun nggak tahu. Itu gitu ya gitu. Maka harus standby di pembimbing itu dan ada di catatan supaya lebih enak gitu ya. Ini buat niat ditulis gitu ya, ditulis aja dulu ya. Nah, kamu lihat sendiri aja, kita gitu seperti itu. Ya, gitu. Ini kulak. Kulak itu ada perbedaan tentang satu kulak. Bil qadri sa'in qala Asy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Satu kulak menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad khamsatu artalin wa sulsun. Satu kulak itu menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, satu kulak itu khamsatu artalin wa sulsun. 5 kati dan 1/3 kati Baghdad. Nah, jadi ukuran satu kulak Imam Syafi'i, satu kulak Imam Maliki, satu kulak Imam Hambali, satu kulak itu khamsatu artalin wa sulsun. 1/5 kati dan 1/3 kati Baghdad. Yang sekarang sudah nyata itu 3 meter seperempat. Itu udah ditakar karena kita belum tahu ke Baghdad, belum tahu ke Irak pun belum tahu. Yaitu nyata sekarang yang jadi satu kulak Imam Syafi'i itu 3 meter seperempat. Waqala Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, samaniyata artalin. Kulak Imam Hanafi 8 kulak. 8 kati. Tadi 5 kati 1/3. Ini Imam Hanafi mengatakan waqala Abu Hanifah tak samaniyata artalin. Satu kulak itu 8 kati. Balik deh. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal 5 kati 1/3. Itu satu kulak. Kalau Imam Hanafi 8 kati. Tapi kata kati Imam Hanafi kecil gitu. Dulu ketika besaran kati itu takaran Imam Syafi'i dan kata itu beda jumlahnya, tapi ini Imam Hanafi kecil, Imam Syafi'i besar, tapi pas ukurannya sama gitu. Jadi kalaupun 8 kati Imam Hanafi kecil katinya. Kalau Imam Syafi'i kalaupun 5 kati 1/3 maka itu gede gitu katina. Takaran kati teh berarti naker gitu.
belum ada letter dulu makan gitu ya. Letteran gitu dengan kati Baghdad, kati Irak seperti itu gitu. Karena inu letik inu gede gitu seperti gitu ya. Ya, ini mengeluarkan zakat fitrah lagi. Nah, dikatakan watafaku ala annahu yajuzu ta'jilul fitri. Boleh mempercepat zakat fitrah qablal Aid, sebelum lebaran. Yaumin sehari wa yaumaini atau 2 hari. Ya, boleh mengeluarkan zakat fitrah dipercepat tajil. Tajil teh ngaganjangkeun. Tajil. Ada buru-buru itu ganjil. Tajil kadang-kadang. Tajil teh ganjang gitu. Ketika buka itu jangan kuat udah mah kebe. Ulah tajil. Jangan teh makanan lain. Kita paling tajil teh hakna ganjang. Mensegerakan. Tajilul fitrati mensegerakan zakat fitrah qablal Id, sebelum Id. Yaumun sehari wa yaumaini atau 2 hari. Wa talabu bima zada ala dzalika faqala Abu Hanifah, sakata Abu Hanifah yajuzu taqdimuha ala syahri Ramadan. Kata Abu Hanifah boleh selama Ramadan. Jadi di awal boleh, tanggal 1 rek nutup beda bulan keluar gitu. 2 gitu. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i pun yajuzu taqdimu min awal syahri, sama kata Imam Syafi'i dari awal bulan boleh. Jadi Imam Hanafi boleh dari awal Ramadan, dari Imam Syafi'i pun boleh dari awal Ramadan. Musik dari lu gitu maksudnya mah gitu teh. Ya, gitu. Enggak ramun karena wajib mah engke ada malam lebaran. Tetap itu jadi tepi karena wajib. Karena tanggal 28 ya sama derajatnya jeung tanggal 1 gitu. Kalau dicicil tadi, misalnya dia punya satu keluarga ada 5 orang, dicicil dulu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, giliran si bapak terakhir iya nggak punya, iya kan, giliran menyicil nih kan, nggak punya. Kira-kira gimana itu? Nah itu yang nggak ada kewajiban dari teh asal memang malam itu tidak ada lebih ya. Malam itu tidak ada lebih, berarti tidak kewajiban. Tidak ada kewajiban. Tidak wajib itu karena ada sisa. Layak dizakati. Ya zakat, dikasih zakat ya, dikasih zakat. Karena anak-anaknya udah nih sama istrinya, tinggal bapaknya doang nih. Gitu. Terus kan Ustaz, wajibnya kan pada hari terakhir puasa setelah maghrib sampai kapan? Ya sampai hari sebelum sholat Id. Ya. Itu makanya kebanyakan jalan yang lakukan itu teh karena memang panitia pun repot. Dan orang yang belum masih bapak penerima dulu jangan terakhir atau pada butuh yang itu yang iya gitu. Jadi ternyata kemaslahatannya banyak di awal itu banyak kemaslahatan gitu. Ketimbang dikasih memang digulungkan sebelum maghrib, setelah maghrib dibagikan besok umpamanya sebelum sholat Id. Wah, kamari kan kurang itu kayak. Kamari dari duit jam beli hayam atau awal tidak boleh berbuat. tidak boleh Dengan penyalurannya kan buat nah itu kan karena ada plus minusnya itu seperti itu. Ketika di akhir-akhir ternyata kurang bagus juga gitu ya, kurang bagus karena untuk penerima penyalur itu kadang-kadang manfaatnya kurang gitu. Karena lamun memehna 2 hari ke lebaran kan aya manfaatna eueuh. Ya zakat fitrah ya, kadang zakat fitrah jeung daging gitu.